We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan program unggulan Smart FM untuk kecerdasan finansial masyarakat Indonesia. Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, Chairman dan Co-founder Hallovina, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Hallovina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Banyak anggapan untuk bisa mengelola keuangan dengan baik ya ini harus berasal atau menempuh pendidikan fakultas ekonomi misalkan atau jurusan keuangan gitu ya. Padahal berapa banyaklah di antara kalangan milenial yang memilih untuk masuk ke jurusan ini. Sementara ada banyak banget milenial yang memilih jurusannya IT ya atau memilih jurusan kreatif, desain atau memilih jurusan kesehatan dan sebagainya yang terkait hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keuangan. Padahal sepanjang hidup kita selalu berurusan dengan permasalahan keuangan. Nah ini like-nya karena di dalam pendidikan atau kurikulum di Indonesia nggak ada nih yang namanya pendidikan atau pengelolaan keuangan ya. Paling banter kita diajarin di rumah dan harapan orang tua kita tahu dengan sendirinya. Padahal itu nggak bisa tercipta kalau nggak ada edukasi terus-menerus. Itu sebabnya Smart Financial Wisdom tetap setia menemani Anda. Saat banyak di luaran sana sekarang sudah mulai berjamur ya, edukasi, keuangan, dan sebagainya. Smart FM sudah lebih dulu mengambil start ya, membantu masyarakat Indonesia punya literasi keuangan yang jauh lebih baik. Semoga kehadiran kami memang betul-betul sudah sangat membantu. Kami terus berupaya untuk memberikan yang terbaik pastinya. Selamat pagi Smart Listener, saya Olan Nurlija. Di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Financial Wisdom, saya bersama dengan Pak Eko. Selamat pagi, kepala sekolahnya, sekolah keuangan kita. Dan Selamat kemudian pagi. ya, selamat pagi Pak Eko, senang bisa ketemu. Setelah sibuk ya minggu lalu ngurusin ini ya, selenial gitu ya Pak Eko. Nah, pagi hari ini kita juga kedatangan tamu Muhammad Faruk Al-Hadid. Beliau adalah investment analis Hallovina. Selamat pagi Mas Faruk, saya panggilnya Mas Faruk ya. Ya, betul. Selamat pagi, Mbak Ola. Selamat pagi. Ya kalau udah dibilang analis nih berarti banyak analisanya nanti yang akan kita dengarkan ini ya Mas Faruk ya. Oke. Ya, boleh. Nah, Pak Eko dan juga Mas Faruk ya, mungkin sebelum ke Mas Faruk cerita tentang gimana kok bisa sampai bergabung ke Hallovina dan direkrut dan menjadi analis gitu ya. Apa waktu ketemu sama Pak Eko tuh di mata angka-angka semuanya yang kelihatan gitu kan. Pak Eko mungkin bisa sedikit kasih highlight nih Pak. Perjalanan kita gitu ya dari mulai awal kita membangun Smart Financial Wisdom ini sampai kemudian sekarang ada Hallovina gitu ya. Bapak melihatnya kenapa sih program ini urgent untuk selalu kita dengungkan? Karena apakah memang di masyarakat soal pengelolaan keuangan ini masih sangat PR sekali atau bagaimana begitu? Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak Ola. Terima kasih Mas Faruk sudah bergabung. Mungkin sedikit dulu Mbak Ola, kita turut berduka cita ya Pak Teguh. Tuanya dalam waktu seminggu. Betul. Dipanggil Allah dan mudah-mudahan semua nanti diberikan yang terbaik dan Pak Teguh juga diberi keikhlasan. Amin. Jadi, baik Mbak Ola, masalah literasi keuangan ini sebetulnya banyak orang yang tidak pernah tahu ya, bahkan literasi apa itu aja kan banyak yang baru mendengar istilahnya. Ya, padahal sudah lama sekali OJK sudah melakukan beberapa kali survei, dan survei yang terakhir itu kan literasi keuangan kita itu 38%, artinya hanya 4 dari 10 orang yang paham tentang bagaimana mengelola penghasilan, bagaimana memastikan kehidupan keuangan ya, pengelolaan keuangan itu
bisa tercukupi bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa depan. Ya. Nah, oleh karena itu memang kita juga bersyukur sih sebetulnya bahwa profesi financial planner juga sudah mulai sangat dikenal ya Mbak Ola ya. Ya. Tapi masalahnya memang kesadaran orang untuk memanfaatkan jasa financial planner, ya kesadaran untuk misalnya mau belajar gitu ya, itu masih sangat rendah. Ya, mungkin juga karena menganggap masalah keuangan ini masalah yang biasa-biasa saja ya, tidak ada ilmunya, berjalan begitu saja. Nah, oleh karena itu kita juga sejak kita bergabung ya bersama dengan Smart FM mengadakan edukasi di banyak perusahaan, itu kan baru ketahuan ya Mbak Ola ya, bahwa ternyata banyak sekali masyarakat kita bahkan pekerja yang memiliki penghasilan yang sudah cukup baik gitu ya, tapi tetap mengalami masalah-masalah keuangan. Ya. Nah, jadi sebetulnya kesadaran itu biasanya baru muncul ketika ada masalahnya muncul gitu ya, kayak orang sakit lah. Kalau nggak sampai sakit ya nanti sudah makin gemuk ya, tensi tinggi kan karena nggak pernah diperiksa, nggak pernah tahu, tapi tiba-tiba kemudian ambruk gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin coba terus lakukan, bagaimana mempermudah, termasuk juga di Haluvina kita banyak memberikan edukasi, konsultasi yang nanti Mas Farouk cerita bagaimana konsultasi online itu yang menjadi sangat murah gitu ya. Kira-kira begitu Mbak Ola. Ya, jadi kalau smart listener mungkin menganggap bahwa konsultan keuangan gitu atau financial planner itu mahal gitu. Malah setiap hari Rabu ya mendengarkan program Smart Financial Wisdom aja ini kalau Anda sarikan aja dari mungkin setahun ini tuh udah banyak banget ilmu yang didapat ya. Mas Farouk, kita masih simpan suaranya Mas Farouk, nanti di jeda kita akan sambung perbincangannya. Tapi Smart Listener menyambung, mudah-mudahan ini kejadian ya, artinya kami juga mohon doanya karena pandemi COVID-19 memang akhirnya menunda ya rencana kami di tahun 2019. Kita sudah melakukan beberapa tes ya Pak Eko ya, kita goes to office ya. Nah, tahun depan kami akan rencanakan bahwa Smart Financial Wisdom ini bukan hanya go to office, bahkan kita akan go to school. Jadi kita akan menjemput lebih awal gitu kan. Bukan hanya milenial, bahkan generasi Gen Z gitu kan. Generasi Z ini untuk juga bisa teredukasi soal keuangan. Mudah-mudahan kita mendapat restu dari alam semesta. Jadi kita bisa melaksanakan ini. Tapi nanti kita akan ngobrolin kenapa kemudian Mas Farouk ini bisa bergabung kan menjadi analis finansial ya di Haluvina. Nanti ceritakan prosesnya seperti apa, dan kemudian dari kacamatanya Mas Farouk nih mewakili rekan-rekan millennials, itu A to Z-nya permasalahan keuangan milenial itu apa? Bunga rampainya apa? Kita sambung setelah kita jeda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Bos, kasbon bos. Masih suka kasbon? Sekarang nggak perlu kasbon lagi. Pakai Halo Gaji aja. Fitur revolusi pemberian gaji dari Haluvina bantu karyawan mengakses gajinya kapan saja sesuai durasi bekerja secara real time, dan fitur ini bukan lagi kasbon alias hutang. Peduli kebutuhan karyawan dan berikan benefit beyond as usual. Perusahaan nggak perlu repot urus kasbon, cukup pakai Halo Gaji, dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis, tanpa integrasi, cepat, aman karena berlisensi. Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis. So, bye-bye problem keuangan karyawan. Welcome Halo Gaji. Dapatkan benefit bagi perusahaan hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter. Info lebih lanjut klik bit.ly/halogaji.com atau hubungi Haluvina di 0819 1003 3026. Haluvina, solusi keuangan Anda. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Pendengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah
masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Wih, kafe makin rame nih, bro. Ini berkat bantuanmu juga kan? Thanks ya bro. Tahun depan rencanaku sih pengen buka cabang bro. Keren tuh, bro. Kalau gitu, dari sekarang serius investasi lah, bro. Tahu aja pikiranku Sam. Nah, kayaknya aku pilih emas, logam mulia gitu. Logam mulia oke juga tuh, bro. Tapi harus hati-hati, bro. Gini hari banyak investasi bodong. Tapi di mana yang aman beli logam mulia nggak pakai tipu-tipu ya? Jangan kudet dong, bro. Yang aman beli di Antam aja, bro. Transaksinya bisa online, nggak perlu ngantri, bisa dikirim lagi. Itu betul, transaksi emas Antam LM mudah banget melalui www.logamulia.com. Emas juga dapat dikirim atau diambil ke butik emas Antam LM di Graha Dipta Pulau Gadung Jalan Pemuda nomor 1, Gedung Aneka Tambang lantai 1, Jalan Letjen TB Simatupang, Mall Ambasador lantai dasar nomor 12, atau ke Menara Rafindo lantai dasar Jalan Kebun Sirih Raya nomor 75 Menteng. Bisa juga hubungi call center Antam LM 0804 188 888. Tidak perlu antri lama, emasmu bisa dibawa pulang. Duduk santai, emas sampai. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, bunga rampai persoalan keuangan millennials. Kenapa disebut persoalan? Karena memang inikah yang menjadi fenomena sekarang. Kita nanti akan konfirmasi kepada Mas Farouk ya. Saya masih bersama-sama dengan Pak Eko tentunya. Dan di kesempatan ini juga Smart Listener kami informasikan di kesempatan di pekan lalu ya, secara berturut-turut narasumber kami Pak Teguh mengalami kedukaan karena kedua orang tua beliau secara bergantian dipanggil Tuhan, dipanggil Yang Maha Kuasa untuk selama-lamanya. Kita doakan mohon agar Pak Teguh diberikan keikhlasan, kesabaran. Silahkan kalau ada di antara Anda mungkin yang juga ingin menyampaikannya secara langsung melalui program ini ya. Kami sedang live di YouTube dan juga di kanal Smart FM, di YouTube dan juga di Facebook. So Anda bisa menyaksikan Mas Farouk, kemudian juga Pak Eko, kita bersiaran di program Smart Financial Wisdom. Mas Farouk, saya izin ke Pak Eko dulu, saya ke Mas Farouk ya, Pak Eko ya. Mas Farouk, kalau kita mengatakan persoalan millennials begitu ya, dan kaitannya dengan Mas Farouk tertarik untuk menjadi analis ini, menjadi analis keuangan di Halovina. Mungkin bisa ceritakan prosesnya, kenapa juga tertarik untuk menekuni dan terjun langsung gitu loh. Apa yang menjadi kegelisahan di lapangan yang Mas Farouk temukan? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ola. Jadi dulu di awal ini ya, karena udah belajar background keuangan, terus pastinya pengen aplikasi, maksudnya pengen mengaplikasikan ilmu gitu ya. Terus ngeliat teman-teman kok gelisah, terus saya juga pastinya punya problem keuangan gitu ya, sebagai fresh graduate dan sebagainya. Terus inget banget di awal tuh saya mungkin dulu nggak pakai ini ya, nggak pakai lowongan, nggak pakai, saya nggak tahu nih Pak Eko tahu nggak, atau tahu nggak saya dulu ngelamar Halovina gimana. Saya dulu tuh nge-DM IG-nya ini ya, Mas Aji. DM terus Mas kayak saya tertarik nih, terus ya udah ada komunikasi, terus saya review aplikasinya Halovina, ada beberapa yang pengen saya enhance, terus udah kita ngobrol, terus udah habis itu nggak lama kemudian interview ya terima, alhamdulillah gitu. Jadi sistemnya pakai DM dulu. MIG. Nah, tapi waktu itu bahasanya Mas Farouk nih, ini juga banyak loh, ya kan, millennials yang mempergunakan jalur, maksudnya nanya gitu ya ke pihak pemberi atau penyedia lowongan gitu, HR-nya kah atau apa gitu, melalui DM atau juga melalui WhatsApp.
Tapi kita juga banyak ketemu di lapangan yang bahasanya itu loh, ya kan, Mas Farouk, kalau misalkan mungkin mengikuti perkembangan-perkembangannya kan ajaib-ajaib ya kalimatnya ya. Nah, tapi kalau Mas Farouk sendiri waktu itu menyampaikannya apa sehingga kemudian Mas Aji ya, terus kemudian malah kok tertarik dan minta Mas Farouk untuk mereview dan akhirnya bisa ketemu begitu. Silakan. Oke. Apa yang bikin Mas Aji tertarik ya? Mungkin karena ini ya, background juga keuangan, terus juga pengen jadi financial planner waktu itu. Jadi karena dari kuliah udah ada mata kuliah financial planning, jadi ya udah diaplikasiin sekalian itu, ngambil sertifikasi dan kebetulan Halovina digital advisory kan, jadi pas lah gitu. Jadi artinya Mas Farouk memberitahukan dulu ya, ada ketertarikan dari Mas Farouk. Dan kemudian ngasih tahu ini saya bisa lakukan, bisa apa ya, kontribusi lebih nih bagian-bagian ini gitu ya Mas Farouk ya? Betul. Oh, nggak nanya gajinya berapa dulu gitu? Belum. Oh, oke. Kan kalau yang terjadi kan gitu ya, kondisinya sekarang kan kadang-kadang gitu kan, milenial kan nanya gajinya berapa gitu kan, ini piro gitu. Gitu kan. Mas Farouk nanya nggak? Saya liburnya kapan gitu? Ada pertanyaan gitu nggak waktu awal-awal? Enggak sih. Enggak ya? Apa masih idealistis ya? Masih idealistis ya. Oke. Nah, kita nyambung ke pertanyaan saya tadi di awal. Apa sih kalau Mas Farouk perhatikan gitu ya, persoalan-persoalan keuangan yang dihadapi oleh millennials, yang dihadapi sekaligus juga yang dibikin sendiri lah gitu sama millennials ini. Mas Farouk silahkan. Jadi sepanjang saya melakukan konsultasi, terus edukasi, ya pastinya juga ada diskusi sama teman-teman, itu mungkin saya coba singkat ya, mungkin saya highlightnya itu ada 5 poin. Pertama, masih belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi suka... Nomor satunya itu ya? Pasti itu. Jadi percuma tuh maksudnya belajar investasi, ikut kelas sana sini, workshop dan sebagainya, tapi kalau masih belum paham, belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, itu kan basic banget. Udah itu lepas semua tuh pasti. Itu satu. Lalu yang kedua, dia nggak nyatet pengeluarannya buat apa aja. Jadi tahu-tahu habis. Kan kalau kita catat biasanya kan kita jadi ngeh ya. Ibu rumah tangga, ini beli cabai kemarin sekilo segini. Minggu kemarin kok naik ya. Jadi kan ada evaluasi gitu kan kalau ada yang kita nyatet. Kalau nggak nyatet kan nggak tahu gitu. Pertumbuhan atau naik turunnya nggak tahu. Nah, itu yang lalu selanjutnya nggak menganggarkan. Jadi suka lepas gitu. Ada uang masuk, pengen ini lepas karena udah nggak ada kebutuhan keinginan, jadi lepas pengen beli, ada iklan di IG sosmed muncul terus lepas. Lalu selanjutnya mungkin ini ya, instan kaya atau mungkin melihat teman-teman yang lain gitu ya, liburan ke sana kemari, bisa WFH di Bali 2 bulan gitu kan, bisa beli mobil, mengendarai ya nggak tahu punya atau enggak kan nggak tahu. Jadi itulah. Kurang lebih begitu Mbak Ola. Sorry, yang kelima tadi apa? Instan kaya. Oh, iya. Terus yang kelima? Yang kelima minim belajar investasi. Jadi kalau kita minim kan itu jadi risiko dan kita jadi takut buat investasi. Atau bahkan kebalikannya nih, merasa bisa sehingga beli risk asset. Jadi pengennya kripto, pengennya saham, padahal dia masih merasa bisa gitu, belum banyak belajar. Iya. Oke, jadi belum bisa bedakan kebutuhan dan keinginan, ini yang sangat fundamental banget. Kita minta deh wisdomnya dari Pak Eko. Pak, jangan bosan-bosan ya Pak Eko ya, untuk selalu ditanya, Pak emang bedanya kebutuhan sama keinginan apa? Emangnya saya nggak boleh punya keinginan? Masa mikirin yang kebutuhan mulu sih gitu? Silakan Pak Eko. Pak Eko masih di unmute? Ya, oke. Kita kan kebanyakan memang yang masuk ke dalam database yang melakukan konsultasi atau menanyakan ke Halovina itu memang kebanyakan milenial Mbak ya, dan rasanya kebanyakan profesional ya Mas Farouk ya. Jadi mereka yang sudah punya penghasilan gitu. Nah sebetulnya kan mereka yang sudah punya gaji ini kan tiap bulan kan terima gaji nih ya Mbak Ola ya. Tiap bulan terima gaji dan fix. Beda banget kalau pengusaha gitu ya. Pengusaha itu agak luar biasa tuh. Dia kalau tidak melakukan effort itu jangan-jangan nggak dapat penghasilan hari ini gitu ya hari. Nah jadi biasanya orang kalau Pak Teguh bilang itu kalau uang sudah masuk dompet ya itu kalau kita tidak memahami tentang apa yang butuh ada yang ingin
ya, itu pasti akan keluar dengan cepat banget gitu. Ya, dan memang yang Mas Farouk bilang itu benar. Kalau menurut saya yang paling basic itu adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya kan simpel ya, bahwa kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang prioritas. Ya, jadi yang prioritas itu kita bicara tentang kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak bisa tidak dipenuhi. Ya, jadi harus dipenuhi. Sementara kalau yang keinginan itu sebetulnya kalau tidak ditunda masih bisa ditunda, ya. Dan masih bisa melanjutkan hidup gitu. Iya, dan bahkan masih bisa dihilangkan. Jadi sebenarnya pertanyaannya, kalau kita mau pengen sesuatu, ini sebetulnya membuat gua mati apa enggak sih? Oke. Kalau nggak membuat gua mati, gitu ya. Nggak gitu butuh-butuh ya. amat. Ya, karena biasanya kebutuhan itu ya Mbak Ola, kalau saya melihatnya itu berkaitan dengan yang namanya kenikmatan, kesenangan, ya, kemudahan. Ya, sementara kalau yang kebutuhan itu kan kita bicara tentang hajat hidup ya, yang mau tidak mau harus dipenuhi. Walaupun makan minum juga kan sebetulnya termasuk kebutuhan, Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita makan yang harusnya bisa dengan katakanlah 20.000 ya untuk sekali makan, atau 25.000 untuk makan siang. Nah, kadang-kadang kan bisa juga kalau sudah sekali makan siang 100.000, nah itu udah bukan kebutuhan lagi gitu, walaupun kebutuhannya sama untuk makan siang gitu. Jadi memang pengetahuan tentang kebutuhan keinginan itu sangat-sangat mendasar ya, karena itu yang sangat memungkinkan menghabiskan penghasilan kita tanpa kita sadar. Ya. Jadi kuncinya adalah tadi kesadaran untuk ya. memahami bahwa ini yang butuh dan ini sebetulnya tidak butuh-butuh amat sebetulnya. Ya. Mas Farouk, sedikit sebelum kita jeda, rata-rata yang konsultasi ke Mas Farouk atau yang ditangkap ya dari aplikasi Halovina ini, profil mereka tuh kayak apa sih? Mereka yang baru mulai bekerja, sudah setahun, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, dan kemudian levelan penghasilannya maksud saya ya, di atas UMR kah, atau sangat di atas UMR kah, atau bagaimana gitu? Oke, untuk profil kurang lebih ini ya, masih awal ya, mungkin beberapa doang yang fresh graduate ya. Fresh grade gitu. Tapi fresh grade-nya mungkin sekitar 1 sampai 5 tahun udah kerja gitu. Jadi masih, kalau di keuangan tuh masih agresif, terus gaji di atas UMR. Gaji atas UMR ya. Nah, ini nanti saya mau minta tanggapannya Mas Farouk yang mengatakan gini, wah kita tuh kan kerja perlu menghargai diri sendiri nih, ya kan? Udah capek-capek kerja, udah banting tulang gitu. Masa sih saya nggak boleh men-serve diri saya dengan misalkan ya, menggunakan produk-produk yang bermerek gitu. Ngapain masih pakai produk-produk yang secondan, maksudnya secondan itu dalam arti yang bukan bermerek begitu kan, itu nggak menghargai diri sendiri. Nah, ini nanti tanggapannya Mas Farouk gimana, dan kemudian juga Pak Eko ya. Kami jeda sesaat, Smart Listener. Tadi ada 5 poin kenapa sih banyak sekali persoalan keuangan dihadapi oleh millennials. Di antaranya kita nggak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, nggak catat, nggak ada perencanaan, instan kaya, minim belajar investasi. Nah, ini kalau para petinggi di perusahaan tahu kondisi ini, bisa jadi penting ya untuk Anda mengajak kami mengedukasi karyawan Anda ya, bagaimana sih pengelolaan keuangan yang cerdas dan cermat itu. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Bos, kasbon bos. Masih suka kasbon? Sekarang nggak perlu kasbon lagi. Pakai Halo Gaji aja. Fitur revolusi pembayaran gaji dari Halovina bantu karyawan mengakses gajinya kapan saja sesuai durasi bekerja secara real time, dan fitur ini bukan lagi kasbon alias hutang. Peduli kebutuhan karyawan dan berikan benefit beyond as usual. Perusahaan nggak perlu repot urus kasbon, cukup pakai Halo Gaji, dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis tanpa integrasi, cepat, aman karena berlisensi. Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis. So, bye-bye problem keuangan karyawan. Welcome Halo Gaji. Dapatkan benefit bagi perusahaan hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter. Info lebih lanjut klik bit.ly/halogaji.com atau hubungi Halovina di 0819 1003 3026. Halovina, solusi keuangan Anda.
Banyaknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brain Management. Smart Brain Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, saya mau menyapa Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Anda juga yang ada di Bandung, selamat pagi ya. Di sana ada Pak Eko dan juga Mas Faruk ya, yang adalah wakil Anda begitu ya. Kemudian saya menyapa Anda juga ya, yang pagi hari ini menyimak kami di Surabaya dan juga Yogyakarta. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Bagaimana dengan cuaca di sana? Anda bisa share juga atau bertanya terkait dengan bunga rampai persoalan keuangan millennials yang kami bahas pagi hari ini. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat ya. Kalau bicara tentang keuangan, ada yang mengatakan, aduh gimana mau semangat nih, saat ini banyak banget persoalan keuangannya. Oke, nanti kita coba urai satu persatu ya. Kemudian yang berikutnya saya menuju ke Banjarmasin dan juga Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda juga di sana, Makassar dan juga Manado. Nah, kita penting banget membahas mengenai persoalan keuangan millennials. Saya mau melihat dari kacamata, mengajak kita melihatnya dari kacamata Pak Eko nih, gitu kan. Sebagai seorang senior, pernah memimpin banyak karyawan, perusahaan, begitu ya. Pak Eko, kenapa sih penting gitu ya bagi para artinya middle management kah ya, high managementnya kah gitu ya, ini perlu tahu tentang persoalan keuangan yang hadapi oleh millennials. Apakah memang persoalan-persoalan keuangan berpengaruh terhadap produktivitas, kinerja gitu di tempat kita bekerja? Bagaimana tanggapannya Pak Eko? Pak Eko masih di-unmute, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ola. Jadi memang sekarang ini sudah makin ada tren ya Mbak Ola, bahwa perusahaan-perusahaan itu mulai menyadari bahwa persoalan keuangan pribadi itu tidak bisa lepas dari perhatian perusahaan ya, karena khususnya dengan ada digitalisasi ya, makin banyak juga kesempatan orang melakukan investasi, pinjaman, yang kalau tidak bijak, mereka yang memanfaatkannya itu justru akan membawa persoalan ya. Misalnya pinjaman online yang sampai presiden aja sampai memberikan perintah gitu ya untuk segera mengatasi persoalan-persoalan di pinjol.
Ya. Kalau dulu kan kartu kredit ya, zaman saya Ya. dulu itu yang menjadi persoalan itu adalah karyawan utang kartu kredit, kemudian kartu kreditnya itu mendatangi kantor gitu ya. Betul. Itu menjadi persoalan. Tapi kalau sekarang lebih mudah lagi nih. Kalau dulu kan untuk mendapatkan kartu kredit juga tidak semua orang. Sekarang untuk yang pinjaman-pinjaman online itu makin mudah gitu ya. Itu yang pertama dari sisi adanya kesempatan. Yang kedua dari sisi karyawan sekarang ini kan sudah sekitar 60% ya, bahkan 70% perusahaan-perusahaan itu karyawannya adalah karyawan millennials. Dan mereka social pressure-nya yang Mas Farouk bilang itu sangat-sangat berat. Ya, social pressure bahwa ngelihat temennya pakai handphone yang harganya 20 juta gitu ya, ya, kemudian betul. pakai baju, sepatu, belum lagi jalan-jalannya ya, Pak. Belum lagi jalan-jalannya yang kadang-kadang itu semua dibiayai dengan utang gitu ya. Jadi, nah itu ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan persoalan. Nah, saya melihatnya bahwa makanya kita melakukan survei tahun 2021 ini bersama Jakarta Consulting Group yang juga diilhami survei yang dilakukan di Amerika. Dan memang di Amerika itu sekitar 67% karyawan itu mengalami stres finansial. Dan terutama paling besar itu adalah masalah utang ya Mbak Ola. Nah di kita memang tidak separah ternyata, walaupun surveinya masih terbatas. Tetapi yang menarik adalah bahwa hanya sekitar 30% yang mampu memiliki dana darurat katakanlah minimum 3 ya. Yang 70% itu belum punya dana darurat atau kalaupun punya cuma 1 atau 2. Dan kebiasaan menabung rutin itu juga masih sangat minim gitu ya. Artinya apa? Artinya pengelolaan keuangan ini kalau tidak diintervensi oleh perusahaan kepada karyawannya, ini memang akan menimbulkan masalah yang otomatis akan menimbulkan pengaruh pada produktivitas ya. Karena orang begitu punya masalah keuangan pasti nggak konsen deh Mbak Ola ya. Betul. Apalagi kalau dia bicara tentang pinjaman yang kemudian dikejar-kejar sama debt collector gitu ya, itu pasti tidak akan fokus dalam pekerjaan. Ya. Sudah tidak fokus ya, kadang masuk kadang enggak gitu ya Pak Eko ya. Ya betul. Karena menggigil, stres gitu ya. Stres. Baik, berarti ini setidaknya atau sedikitnya menjawab tanggapan pendapat saya atau juga melihat fenomena ketika banyak kalangan milenial ya Pak Eko begitu sudah masuk ke dunia pekerjaan begitu ya, punya gaji lantas mengatakan loh saya berhak loh men-serve diri saya dengan barang-barang bermerek atau kemana-kemana. Ini sebenarnya karena tadi ya social pressure-nya memang demikian beratnya ya Pak Eko ya. Oke. Nah Mas Farouk, berkaitan dengan ini, kalau begitu menurut Mas Farouk sendiri yang mesti dibenahi nih apa? Kepercayaan diri terhadap bahwa balik lagi terhadap hal fundamental tadi begitu Mas Farouk, atau konsep kita terhadap uang, kekayaan itu juga mesti diberesin, mesti diperbaiki begitu. Bagaimana tanggapannya Mas Farouk? Oke, ya pasti ya kebutuhan keinginan tuh benar-benar harus dibenahin gitu. Jangan sampai ya gara-gara hal tersebut itu kan bisa merembet kemana-mana ya. Itu kan kalau misalnya sudah bisa di awal ya, bisa belum terjadi. Kalau misalnya sudah terjadi ya berarti kan jadi sebenarnya financial planner atau financial planning secara umum gitu ya, itu jadi jangan dianggap semerta-merta dilihat dari sisi keuangannya aja gitu. Ketika berencana keuangan kan pasti wah ini pemasukan saya nih kurang deh kayaknya, atau kayak pengeluaran saya tuh berlebih deh. Jadi mikirnya tuh bisa sampai ke habit, bisa ke psikologi, bisa ke karir. Jadi kalau misal wah pemasukan saya kurang, ya udah saya pindah kantor deh berharap gaji lebih tinggi. Yang belum tentu di keuangan gitu solusinya. Justru dengan financial planning kan kita jadi tahu oh ternyata karir saya tuh nggak cocok di sini, oh ilmu saya masih kurang, saya masih belajar gitu sih. Kayaknya ini nanti mungkin kita bisa angkat tema tersendiri. Benarkah akar persoalan itu adalah uang gitu ya Pak Eko ya, Mas Farouk ya. Betul. Nah kalau dari catatannya Mas Farouk sendiri gitu ya, mereka yang berkonsultasi ini jauh lebih banyak mana yang pengen tahu lebih banyak soal investasi atau justru karena persoalan keuangan? Yang artinya benar-benar meradang begitu loh kalau dari kalangan millennials yang berkonsultasi di Halovina, Mas Farouk.
Oke, sebenarnya lebih banyak yang merencanakan ya berkonsultasi untuk merencanakan investasi masa Good depan. ya, it's nice. Bagus, sebenarnya bagus gitu. Cuma memang kadang yang berencana ini bagus sih sebenarnya pemahamannya gitu. Cuma kadang masih balik lagi nih problemnya itu masih pemasukan pengeluaran gitu. Jadi kayak oke, selisih cash flow-nya positif, masih ada sisa uang gitu. Cuma kan dengan uang yang sedikit ini untuk mencapai tujuannya tadi itu kan masih belum bisa gitu. Nah, berarti kan pengeluarannya mungkin perlu dikorek lagi, dianggarin lagi, dicek lagi, oh ternyata ini masih lewat dan masih banyak ini pengeluaran dan sebagainya gitu. Nanti bisa selanjutnya nanti cek pemasukannya ini jangan-jangan memang masih kecil nih pemasukannya gitu kan. Kalau masih kecil kan berarti perlu cari pemasukan tambahan atau parahnya mungkin bisa pindah kerja dan sebagainya sih. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Dona ya, Pak Eko dan juga Mas Faruk. Gimana sih caranya supaya disiplin, katanya begitu ya. Ketika kita ketemu dengan kebutuhan sama keinginan, membedakannya itu kadang-kadang suka kan ambigu banget ya, Pak Eko sama Pak Teguh, Pak Mas Faruk ya di kondisi sekarang. Mungkin wisdom dari Pak Eko bisa membantu membantu Mbak Dona. Silakan Pak Eko. Iya, Mbak Dona. Jadi nomor satu yang selalu kita ingatkan itu tuh memang kita itu harus punya pegangan ya. Kalau bahasa finansialnya sebetulnya tujuan pengelolaan keuangan itu apa? Ya, jadi katakanlah mungkin yang paling simpel gitu ya Mbak Ola ya, kalau menurut saya gimana caranya, nggak usah ngomongan tujuan ke depan, gimana caranya supaya tiap bulan itu bisa nabung rutin gitu ya Mbak Ola ya. Jadi ketika kita punya keinginan besar bahwa saya nggak bisa nih setiap bulan harus punya tabungan rutin 10 atau 20%. Ya. Nah, dengan tujuan itu kan pertanyaannya bagaimana caranya gitu ya. Dan memang yang paling simpel itu adalah menganggarkan. Ya. Karena tadi ambigu itu ya Mbak Ola, ambigu itu karena kita tidak punya limit ya untuk suatu pos tertentu. Saya ambil contoh misalnya harusnya kita kalau sebagai pekerja kan ada anggaran makan siang ya Mbak Ola ya. Nah, anggaran makan siang kita belajar dengan 1 poin saja. Anggaran makan siang itu kalau katakanlah 25 hari kerja gitu ya Mbak Ola ya. Iya. 25 hari kerja dikali misalnya berapa 30.000 gitu misalnya, itu kan berapa 750.000. Ya. Betul. Nah, 750.000 itu menjadi batasan gitu, dan kita jadi bisa tahu kan, oh kalau gitu saya per kali makan siang itu ya nggak boleh lebih dari 30.000 ya. Nah, menjadi ambigu kalau kita tidak punya batasan itu Mbak Ola ya. Jadi makan 100.000 dengan makan 30.000 nggak kerasa itu ya. Tapi kalau kita sudah punya tujuan makan siang saya sebulan 750.000 ya, kemudian sehari rata-rata 25.000, boleh nih kadang-kadang super mie 10.000 gitu ya Mbak Ola ya. Di warung untuk makan mie doang, tapi kadang-kadang 50.000 is okay gitu. Tetapi dalam waktu 1 bulan itu tidak boleh 700 lebih dari 750.000. Dan itu akan berlaku dengan segala macam kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kalau kita tidak memiliki pos-pos yang kita sebut prioritas dan membatasi setiap pos prioritas itu limitnya berapa, itu yang akan membuat kita itu ambigu gitu. Tapi kalau tidak ya, kalau kita memiliki anggaran batasan, itu kita akan tahu oh ini sudah kelebihan nih, kalau gitu stop, udah nggak bisa lagi nih begitu. Kira-kira gitu sih Mbak Dona, mudah-mudahan bisa membantu memulai punya anggaran di setiap pos. Batasannya itu kita batasi gitu setiap bulan. Ya. Ada pertanyaan, emang nggak boleh kaya ya Pak Eko? Kan sah-sah aja dong kalau orang pengen kaya. Mas Faruk sama Pak Eko nanti boleh menjawab pertanyaannya dari Pak Faisal ini. Silakan. Buat Anda yang mau bertanya juga masih ada 1 kesempatan di 1 sesi yang terakhir. Kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna.
Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart listeners, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan, di mana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini. Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Smart FM, part of KG Radio Network, Alfamart, dan Lazismu, memberi untuk negeri. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang menyimak kami melalui Facebook, kemudian juga melalui YouTube di kanal Smart FM ya. Bahkan juga program-program kami terdahulu ini tersimpan dengan rapi rekamannya di YouTube di kanal Smart FM. Saya masih bersama dengan Mas Farouk Al-Hadid ya, investment analyst dari Halovina, kemudian juga masih ada Pak Eko tentunya. Saya mau menyapa ada Mbak Anindya Sinfonieta ya di YouTube. Terima kasih ucapan bela sungkawanya. Kemudian sehat-sehat juga untuk Mbak Anindya ya. Ada Mas Edi Supriyadi, terima kasih sudah bergabung. Nah, pertanyaan dari Pak Faisal tadi nih, Pak Eko sama Mas Farouk ya, mungkin bisa ditanggapi. Emang salah kalau orang tuh punya keinginan atau punya tujuan ingin kaya? Mungkin ini sekaligus juga menjawab pertanyaan nih, Mas Farouk. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tujuan pengelolaan keuangan tuh sebenarnya yang utama tuh apa aja sih? Kaya tuh boleh nggak dimasukin ke dalamnya? Monggo dari Pak Eko dulu, nanti dilengkapi atau ditajamkan Mas Farouk. Silakan. Malah dari konteks keuangan itu kalau bisa semua orang harus jadi miliarder loh Mbak Ola. Gitu ya? Setuju. Saya kasih tahu nih ya Mbak Ola ya. Ya. Karena kalau sekarang ini ya katakanlah penghasilan kita itu untuk kehidupan itu adalah UMR ya 5 juta. UMR di Karawang itu 5 juta Mbak Ola, tapi di beberapa tempat kan berbeda ya. Tapi katakanlah kalau kita ini harus pensiun saat ini dengan katakanlah biaya hidup UMR 5 juta untuk 2 orang kan berarti cuma 2,5 juta ya per bulan ya Mbak Ola ya. Dan kalau kita mau pensiun hari ini dan kita mau hidup
paling tidak di angka harapan hidup orang Indonesia itu 75 ya Mbak Ola ya. Jadi dari umur 55 sekarang ke umur 75 itu 20 tahun, dan kita ingin katakanlah ada pengganti income begitu kita pensiun, maka kita paling tidak harus punya uang 1,2 miliar tuh Mbak Ola. Ya, supaya kita bisa doing aktivitas yang lain ya, doing social activity, atau mau melakukan sesuatu yang tidak harus bekerja tetapi masih punya income 5 juta sehari. Ya, itu selama 20 tahun kita butuh 1,2 miliar. Jadi pertanyaan nggak boleh kaya, kalau menurut saya harus kaya malahan gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana nih kita nanti mempersiapkan supaya jangan kita sudah 30 tahun bekerja, ujung-ujungnya malah sengsara gitu ya. Nah, makanya perlunya kita memiliki perencanaan, salah satunya perencanaan pensiun. Dan kebutuhan itu kan bukan cuma buat pensiun, ada anak-anak sekolah, ada yang mau umat Islam naik haji, itu kan biayanya juga besar. Jadi memang harus kaya, nggak bisa enggak gitu. Nah, salah satu cara untuk menjadi kaya bukan untuk pamer-pamer kekayaan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di masa depan, ya Mbak Ola. Itu memang harus punya kecerdasan finansial, ya. Dan itu bukan hanya masalah penghasilan. Iya, penghasilan juga harus ditingkatkan, ya. Cuman kalau penghasilannya besar, ya, tapi kita tidak pandai, ya, nggak ada bedanya Mbak Ola orang yang gajinya 5 juta ya dengan menabung 1 juta, sementara orang yang gajinya 100 juta habis juga 100 juta sebulan gitu. Iya, bahkan nggak bisa nabung ya Pak Eko. Nggak bisa nabung gitu. Bahkan dia sudah punya utang segala macam aset yang hartanya itu aset-asetnya adalah dari utang. Jadi itu memang harus kaya sih kesimpulannya Mbak Ola. Baik, Mas Farouk, apa tanggapannya terutama kalau tadi kita kaitkan dengan instan ya, instan kaya. Mungkin Mas Farouk kan sampaikan ini adalah 5 persoalan yang kerap dialami oleh kalangan milenial, kalangan muda begitu. Silakan Mas Farouk. Saya sepakat banget dengan kata Pak Eko bahwa ya kita harus kaya gitu, harus kaya karena ada banyak tujuan keuangan, ada kita butuh mengapresiasi juga gitu. Nah, apresiasi ini kan menurut saya kadang ada beberapa orang mungkin gitu ya, oknum gitu ya, yang terlalu kelewatan, yang tidak bisa bijak gitu menggunakan uangnya, dan itu jadi tadinya self reward jadi malah pelampiasan gitu kan, bahkan melebihi atau ya lewat lah gitu ya pengeluarannya. Kan kita kalau udah menetapkan budget misalnya 10% atau katakanlah 20% buat tersier atau foya-foya gitu kan. Berarti kan cukup gitu ya harusnya gitu. Nah, kalau insan kaya sekarang hidup tuh butuh proses. Saya sepakat banget hidup itu butuh proses, nggak bisa diburu-buruin. Jadi jangan sampai insan kaya itu justru malah bikin kita nyungsep gitu ya. Cepat naik, habis itu anak muda tuh terlalu menggebu-gebu, habis itu nyungsep. Nah, jangan sampai gitu. Self rewardnya oke gitu, tapi gara-gara self rewardnya jalan-jalan keluar kota, keluar negerinya pakai pinjol, habis itu kan utang dan sebagainya, itu kan bahaya banget. Gitu sih. Nah, bagaimana menjawab fenomena FOMO itu loh, Mas Farouk ya? Kalau misalkan nggak sekarang kapan lagi gitu kan ya. Terus kemudian Mas Farouk mungkin bisa tajamkan perbedaan antara tadi tuh ya nekat, kemudian berani ambil resiko, sama menggebu-gebu yang nggak memperhitungkan itu, Mas Farouk. Iya. Jadi FOMO atau fear of missing out ini ya jadi penyakit yang bukan turunan ya, maksudnya udah banyak banget lah gitu. Nih ya, mewabah. Lebih cepat dari COVID kayaknya FOMO lebih ini gitu. Lebih cepat dari COVID ya. Dan itu nggak berakhir-akhir sampai sekarang gitu. Makanya edukasi perlu terus gitu. Jadi memang ya karena nggak berakhir, emang butuh edukasi terus. Kita butuh tahu kebutuhan, keinginan gitu. Supaya itu bisa teredukasi terus gitu. Terus nekat juga emang butuh perencanaan yang matang gitu. Kadang mungkin bisa jadi gini, kita tuh pengen sesuatu, tapi kadang sesuatu itu tidak menjawab kebutuhan kita gitu. Jadi terlalu dipisah gitu. Padahal kan harusnya baca buku tuh bisa menyenangkan kok, kan baca buku bermanfaat gitu ya, tapi kan bisa menyenangkan juga gitu. Atau mungkin jalan-jalan tapi bisa banyak hal yang disambi lainnya. Jadi nggak mesti
banyak pengeluaran untuk hal-hal yang berbeda-beda gitu. Ya, Mas Farouk, kalau dari 5 persoalan tadi ya yang kerap dialami oleh milenials karena waktu kita sangat sempit banget, apa kuncinya untuk menjadi solusi yang mengatasi itu? Mulainya dari mana? Mengurainya gimana? Mengurainya dari mana? Saya coba dari mencatat. Oke. Jadi saya senang banget kalau ada solusinya gimana, harus catat. Karena kalau nggak dicatat itu kita udah bener-bener blank mau ngapain gitu. Jadi kalau dicatat kita masih bisa untuk mikir kemudian hari, masih bisa mengevaluasi kemudian hari gitu Mbak Ola. Itu pentingnya ya, mencatat ya. Jangan cuma jago pas lagi di bangku kuliah nyatet catatan dari dosen ya Mas Farouk ya. Betul, iya betul Mbak. Oke, dari Pak Eko, apa kira-kira kalau kan Bapak artinya telah melewati banyak fase, ini kunciannya lah gitu ya untuk menjadi solusi bagi kalangan milenials mengatasi persoalan-persoalan keuangan yang ruwet ini. Ya Mbak Ola, jadi saya pikir nomor 1 tuh sebetulnya kita bicara tentang kesadaran ya. Sadar nggak sih bahwa kebutuhan kita itu sebetulnya banyak. Sementara kalau dari sisi penghasilan yang katakanlah profesional itu kan terimanya gaji ya, melihatnya terbatas. Walaupun saya kalau bicara di dalam seminar selalu saya bilang yang namanya income itu tidak terbatas. Betul. Justru yang namanya pengeluaran yang sebetulnya terbatas gitu ya. Nah, jadi kesadaran inilah yang harusnya dibalik nih Mbak Ola. Jangan bicara tentang pengeluaran itu karena banyak keinginan nggak terbatas, sementara penghasilan itu menjadi terbatas karena dibatasi oleh gaji. Nah ini yang kalau menurut saya harus dibalik nih, pengeluaran itu bisa dibatasi, bisa dibatasi. Dan sekarang orang kalau merasa bahwa aduh penghasilannya terbatas, sementara keinginannya nggak apa-apa punya keinginan selama keinginan itu baik gitu ya, dan dicari diikhtiarkan dengan jalan yang benar. Nah, kalau gitu solusinya cari penghasilan. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa dalam jangka waktu dekat tidak bisa meningkatkan gaji, ya coba kreativitas digunakan gitu ya. Sekarang ini kan orang bisa melakukan apa saja ya dengan dunia online itu, dan kreativitas itu sekarang sangat-sangat laku gitu. Baik. Jadi itu yang saya kira bisa dilakukan. Terima kasih Pak Eko, Mas Farouk, kita kunci perbincangannya di kesempatan pagi ini dan siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 11 siang ya. Anda bisa menyimak kembali melalui FM Radio atau juga rekamannya tersimpan rapi di YouTube dan juga di Facebook. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Farouk. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih. Baru saja Anda ikuti program Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, Chairman dan Co-Founder Hallovina, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Hallovina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.